Halo anak-anak hebat, apa kabarmu hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu semua berada dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat untuk belajar, masih bisa tersenyum dan ceria untuk menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar di luar kelas. Hari ini kita akan belajar bagaimana lingkungan sekolah kita. Kita masih di tema 6 mengenai lingkungan bersih, sehat, dan asri. Tapi kita akan belajar mengenai lingkungan di sekolah kita. Nah, bagaimana sekolahmu? Bagaimana halaman sekolahmu? Tapi ya, sebelum kita mulai, kita akan berdoa dulu. Yang beragama Islam nanti doanya seperti biasa. Kemudian yang non-Islam nanti berdoa menurut agama dan kepercayaanmu masing-masing. Walaupun kita belajar di luar, kita juga tetap harus berdoa. Nah, sekarang mari kita berdoa. Berdoa, kita mulai. Nah, anak-anak, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembelajaran kita ke subtema 3 mengenai lingkungan sekolahku. Nah, bagaimana lingkungan sekolahmu? Inilah lingkungan sekolahmu. Halaman sekolah biasanya luas sekali. Di halaman sekolah biasanya ditanam berbagai macam pohon dan bunga. Supaya apa? Agar sekolah kelihatan asri. Kalau sekolah kita asri, kita merasa nyaman, kita merasa senang untuk tetap berada di sekolah. Kita senang bermain, kita juga senang belajar di sekolah kita. Nah, di samping itu, kita juga harus menjaga kebersihan sekolah kita. Nah, sekarang bagaimana cara kita menjaga lingkungan sekolah kita supaya tetap bersih, tetap asri, tetap sejuk? Anak-anak ibu adalah anak-anak yang hebat, pasti tahu bagaimana caranya. Tidak memetik atau mematahkan ranting-ranting yang masih muda, ya, memungut sampah yang ada. Jadi jangan menunggu dulu disuruh gurumu memungut sampah. Jika ada sampah, terlihat sampah di depanmu, kamu ambil, kamu buang ke dalam tong sampah. Nah, sampah juga kita pisahkan antara sampah plastik, sampah daun, dan sampah kertas. Supaya nanti jika ada sampah yang bisa kita olah, kita bisa mengolahnya. Kemudian kalau daun bisa kita jadikan pupuk. Nah, ini adalah lingkungan halaman sekolahmu. Nah, di samping kamu membuang sampah ke dalam tong sampah, kita juga bisa melakukannya bersama teman-temanmu, bersama warga sekolah. Kita bisa sama-sama bergotong royong membersihkan lingkungan halaman sekolah yang luas ini. Umpamanya menyapu halaman bersama-sama, membersihkan got atau parit-paritnya agar tidak ada sampah di dalamnya. Kemudian juga bisa melakukan pengecatan, membuat lingkunganmu menjadi indah sehingga kamu semakin betah untuk berada di sekolah. Baiklah anak-anak, samping menjaga kebersihan halaman, menjaga kebersihan di luar kelas, kita juga harus menjaga kebersihan di dalam kelas. Agar anak-anak ibu kalau lagi belajar, sedang belajar, merasa senang, merasa nyaman, karena kelasnya bersih, kelasnya rapi, kelasnya asri. Kita semakin betah untuk berada di kelas. Nah, siapa saja yang wajib menjaga kebersihan kelas? Nah, semua warga kelas wajib menjaga kebersihan kelas. Mulai dari anak ibu semua dan juga gurunya harus menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Nah, bagaimana menjaga kerapiannya? Kita menyusun, menata hiasan-hiasan di kelas dengan rapi agar mudah dilihat, agar senang kita memandang kelas kita yang rapi. Kemudian juga kelas harus dalam keadaan bersih. Nah, karena itulah kita buat regu piket. Jadi anak-anak yang piket pada hari-hari yang sudah ditentukan harus menjaga, harus merapikan, harus membersihkan kelasnya pada saat piket. Piketnya apa saja? Umpamanya menyapu kelas, kemudian mengepel lantainya, menyusun semua hiasan-hiasan kelas yang
mungkin tidak tertata, tidak tersusun dengan rapi. Nah, bagi anak-anak ibu yang tidak kebagian piket pada hari itu juga harus sama-sama menjaga agar kelasmu tetap rapi, tetap bersih, dan tetap indah. Di dalam kelas biasanya ada satu hiasan yang letaknya paling atas di dinding kelasmu. Apa kira-kira? Ya, yaitu Garuda Pancasila, ya, gambar Garuda Pancasila. Nah, kita sudah belajar sila-sila dari Garuda Pancasila. Nah, pada pembelajaran yang lalu kita belajar mengenai sila kedua dari Pancasila. Hari ini kita akan belajar mengenai sila ketiga dari Pancasila. Nah, siapa yang masih ingat sila ketiga dari Pancasila? Pasti anak-anak ibu banyak yang ingat, ya. Nah, sila ketiga dari Pancasila itu adalah Persatuan Indonesia. Jadi kita bersama-sama menjaga persatuan kita agar kita tetap kompak. Nah, seperti apa contohnya? Sikap seperti apa contohnya kita bersatu? Umpamanya seperti tadi yang kamu lakukan, piket di kelas. Nah, piket itu kita bersatu bersama-sama membersihkan, menjaga kebersihan kelas. Nah, itu salah satu contoh dari sikap yang kita lakukan. Kalau bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang apa lambangnya? Lambangnya tentu pohon beringin. Anak-anak ibu pasti masih ingat pelajaran kita yang terdahulu. Nah, apalagi yang bisa kita contohkan persatuan? Gotong royong tadi umpamanya di halaman, membersihkan halaman. Nah, itu juga bersama-sama kita bersatu untuk membersihkan halaman kita agar bersih. Banyak sekali yang bisa kita contohkan dari sila ketiga ini. Nah, yang penting anak-anak tidak ribut, tidak saling menyalahkan, tidak saling menuduh temannya. Ya, jadi bersama-sama menjaga kebersihan, menjaga kelestarian, menjaga keasrian dari lingkungan kelas dan sekolah. Nah, itu lagi contoh dari sila ketiga dari Pancasila. Di samping kita memajang benda-benda atau foto-foto atau gambar-gambar di dalam kelas, kita juga bisa memajang benda-benda lain hasil karya kita sendiri. Nah, hasil karya itu bisa kita buat dari benda-benda alam dan benda-benda buatan. Kita sudah belajar benda buatan itu seperti apa, benda alam itu seperti apa. Benda alam itu benda yang kita peroleh dari alam, ya. Sementara benda buatan itu benda yang sudah terbuat atau dari pabrik, ya, yang kita olah dari pabrik. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana membuat hasil karya 3 dimensi dari benda-benda alam. Kita akan membuat daun umpamanya, atau membuat patung, atau membuat mobil-mobilan mungkin dari benda atau bahan alam. Nah, bahan alam itu yang kita gunakan kali ini adalah tanah, dari tanah liat. Ya, tanah liat itu bisa dibentuk menjadi apa yang sesuai dengan kita inginkan, seperti daun, mobil-mobilan, atau apa saja. Jadi tanah liat ini adalah termasuk benda alam karena tanah liat ini tidak merupakan hasil dari pabrik. Nah, yang hasil pabrik seperti apa? Hasil pabrik itu seperti manik-manik, tutup botol. Nah, itu benda buatan namanya. Sekarang kita akan membuat kerajinan dari benda alam, yaitu tanah liat. Nanti anak-anak akan membuat sebuah kerajinan dari tanah liat. Mau membuat apa saja terserah anak-anak ibu semua. Mau membuat daun, mau membuat bunga, atau membuat asbak atau tempat rokok, macam-macam yang bisa kita buat dari tanah liat. Nanti ada video pembelajarannya yang bisa dilihat di situ seperti apa pembuatan dari tanah liat. Di sekolah kita juga belajar pelajaran olahraga. Nah, hampir semua anak-anak ibu pasti senang yang namanya olahraga. Karena olahraga itu membuat kita menjadi sehat, membuat tubuh kita menjadi kuat. Nah, kali ini di sekolah Edo, sekolah Beni, mereka belajar olahraga bersama Pak Guru di lapangan yang rumputnya hijau. Nah, apa yang mereka pelajari? Mereka belajar olahraga namanya squat jump. Squat jump itu seperti apa? Squat jump itu kita jongkok dan melompat. Nah, jadi gerakan apa saja, gerakan yang dilakukan itu gerakan
menolak, kemudian menolak untuk ke atas, kemudian melayang, kemudian juga mendarat. Nah, itu gerakan yang dilakukan untuk squat jump. Ya, anak-anak bisa mencobakannya di rumah, ya, berlatih di rumah. Jadi ada namanya gerakan squat jump, di mana kita menolak badan kita, kemudian nanti melayang, kemudian nanti kita akan mendarat kembali di tanah. Nah, itu yang dilakukan Edo dan teman-temannya. Selesai berolahraga, sudah selesai jam olahraga, Pak gurunya memberikan waktu kepada anak-anak muridnya untuk beristirahat. Nah, saat istirahat, semua murid boleh melakukan kegiatan lain, umpamanya minum atau makan makanan bekalnya. Nah, pada saat kita minum, umpamanya kamu membawa minuman botol atau membawa minuman kemasan. Nah, selesai kamu meminumnya, sisa botolnya, sisa gelas minuman, atau sisa plastik makananmu tidak boleh dibuang sembarangan. Buanglah ke dalam tong sampah. Pasti di sekolahmu banyak sekali tong sampah yang disediakan agar sekolahmu tetap bersih, tetap asri, dan kamunya menjadi sehat. Lingkungan yang bersih, lingkungan yang asri membuat seluruh warganya menjadi lebih sehat. Nah, jadi anak-anak ibu juga harus melakukan yang sama, tidak membuang sampah sembarangan, membuang sampah pada tempatnya. Jika kamu membuang sampah sembarangan, kemudian temanmu menegur atau gurumu menegur, kamu jangan marah, karena itu adalah hal yang baik untuk memberitahu kamu di mana seharusnya membuang sampah. Nah, jika kamu ditegur untuk hal seperti itu, nah kamu juga harus mau melakukannya. Buanglah sampahmu yang kamu buang tadi ke dalam tong sampah. Atau umpamanya kamu buang sampah terlihat oleh gurumu, kemudian diperintahkan oleh gurumu untuk membuang sampah ke dalam tong sampah. Kamu harus mau melakukannya, karena itu adalah hal baik yang harus kamu lakukan agar lingkunganmu tetap bersih, tetap sehat, dan asri. Dan kamu menjadi anak yang lebih hebat, anak yang lebih baik. Ya, jadi lakukanlah hal-hal yang baik agar lingkunganmu atau dirimu menjadi lebih baik lagi. Nah, nanti ada video pembelajaran yang akan kita saksikan bersama-sama. Kamu simak baik-baik. Jika ada tugas dalam video pembelajaran, nanti kamu kerjakan sendiri, ya. Setelah itu, jika kamu kurang mengerti, kamu bisa bertanya pada ayah ibumu, kakakmu, atau dengan gurumu. Sekarang kita akan saksikan video pembelajarannya. Tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 3, lingkungan sekolahku. Sekolah Lani memiliki halaman yang luas. Banyak pohon di halaman sekolah. Semua warga sekolah menjaga kebersihannya. Lani bersyukur memiliki sekolah yang bersih, sehat, dan asri. Bagaimana keadaan sekolahmu? Sekolah adalah tempat belajar bersama. Kita pasti senang belajar di lingkungan sekolah yang bersih dan nyaman. Kita harus ikut memelihara lingkungan sekolah. Pembelajaran 1. Sekolahku bersih dan sehat. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Banyak pohon ditanam di sekolahku. Setiap hari tanamannya disiram. Udara di sekolahku menjadi segar. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Setelah membaca cerita tadi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Apa judul bacaan tersebut? 2. Bagaimana keadaan sekolah pada cerita tersebut? 3. Mengapa udara di sekolah segar? 4. Siapa saja yang menjaga kebersihan sekolah?
5. Apa saja yang dilakukan agar sekolah selalu bersih? 6. Tuliskan kalimat perintah yang terdapat pada cerita tadi. Beri tanda centang pada kalimat yang merupakan perintah. 1. Anak-anak sedang belajar di kelas. 2. Letakkan buku-buku cerita itu di rak buku. 3. Simpan alat tulismu ke dalam tas. 4. Kelas harus selalu bersih dan rapi. 5. Buanglah sampah pada tempatnya. 6. Anak-anak sedang bergotong royong. Kita adalah warga sekolah. Kita harus ikut menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan sekolah pada tempat yang sesuai. Pajangan-pajangan kelas juga harus diletakkan dengan rapi. Pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila membuat kelas jadi indah. Garuda Pancasila juga dapat membantu kita mengingat pelajaran. Ayo berkreasi. Pajangan-pajangan memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil-hasil karya kita di kelas. Di bawah ini contoh karya yang bisa jadi pajangan kelas. Karya-karya tersebut adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Tanah liat dicetak mengikuti bentuk wadah tertentu. Berikut urutan cara membuatnya. 1. Siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang kamu inginkan. 2. Masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. 3. Lepaskan tanah liat dari cetakan. 4. Keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Untuk sementara hasil cetakanmu selesai. Biarkan sampai hasil cetakan tersebut kering. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di kelas. Kelas pun menjadi semakin indah. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan semangat belajar. Mari kita jaga kebersihan dan kerapian kelas dan sekolah kita. Pembelajaran 2. Sekolah Beni mempunyai lapangan rumput yang hijau. Siswa-siswa bisa berolahraga dan bermain di sana. Hari ini, Beni akan berolahraga di lapangan itu. Udara segar membuat Beni menjadi semangat. Beni dan teman-teman berkumpul di lapangan. Mereka akan berlatih melakukan salah satu gerakan pada senam lantai. Gerakan disebut squat jump. Gerakan squat jump terdiri atas 3 rangkaian gerak. Ada gerak tolakan, lalu melayang, kemudian mendarat. Beni dan teman-teman merasa segar setelah berlatih. Mereka telah melakukan gerakan squat jump bersama. Mereka menikmati lingkungan sekolah yang asri. Mereka juga menikmati udara pagi yang sejuk. Hal ini membuat tubuh mereka terasa lebih segar. Selesai berlatih, mereka beristirahat sejenak. Guru memperbolehkan anak-anak untuk minum. Selesai minum, Edo membuang botol minumannya tidak pada tempatnya. Pak Guru pun menegur Edo. Berikut percakapan Pak Guru dan Edo. Edo, mengapa buang sampah sembarangan? Buanglah sampah di tempat sampah, kata Pak Guru. Maaf Pak, saya lupa, jawab Edo. Lupa itu karena kamu belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya, sahut Pak Guru. Iya Pak, sekali lagi maaf ya Pak, kata Edo lagi. Lain kali jangan lupa ya, kata Pak Guru. Buang sampah di tempat sampah. Baik Pak, jawab Edo. Sebagai murid yang baik, kita harus menurut perintah guru. Membuang sampah di tempatnya adalah perintah yang baik.
Perintah yang baik harus kita laksanakan. Lingkungan sekolah yang bersih harus dijaga bersama. Baiklah anak-anak, kita sudah saksikan video pembelajarannya. Kamu sudah dengarkan apa yang Ibu jelaskan tentang materi pembelajaran kita kali ini, yaitu di subtema 3 tentang lingkungan sekolahku. Mudah-mudahan apa yang Ibu terangkan, apa yang Ibu sajikan untuk kamu hari ini bisa kamu pahami, bisa kamu mengerti. Nah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Tapi sekali lagi Ibu ingatkan, seperti biasa Ibu ingatkan, jika kamu keluar rumah, gunakanlah maskermu dengan benar, rajinlah mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, hindarilah perkumpulan orang ramai. Jika ada orang ramai, kita jangan datang ke sana, membuat jarak dengan orang lain saat kita berdiri, saat kita antri, atau saat kita duduk, kita harus menjaga jarak dengan orang lain. Jika kamu ingin berolahraga di luar rumah, kamu tetap harus menggunakan masker. Kemudian juga kamu harus mau makan makanan yang sehat dan bergizi. Makan lauk pauk seperti ayam, telur, daging, tahu dan tempe, ikan. Kemudian juga kamu makanlah sayuran dan buah-buahan. Bagi anak-anak ibu yang tidak suka sayuran, tidak suka buah-buahan, mulai saat ini harus mau makan sayur dan buah-buahan supaya tubuhmu tetap sehat, tetap kuat. Kemudian minumlah susu. Nah, satu lagi harus istirahat yang cukup. Jadi jangan banyak bermain. Jadi istirahatmu harus cukup. Kalau tidak ada kepentinganmu untuk keluar rumah, kamu tetap saja di rumah. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah, seperti yang belum pandai membaca, banyak-banyak berlatih membaca supaya kamu bisa membaca dengan lancar seperti teman-temanmu yang lain yang sudah lancar membaca, supaya kamu juga bisa hebat seperti teman-temanmu. Nah, yang sudah lancar membaca juga harus makin rajin membacanya, agar ilmumu juga lebih banyak, agar membacamu juga lebih lancar. Apa saja yang bisa kita baca? Bisa baca cerita, pelajaran, buku pelajaran, bisa baca komik, majalah, ataupun koran. Atau bagi anak yang lain, umpamanya menonton TV. Biasanya dalam acara TV ada pembelajaran yang disajikan. Nah, kamu bisa tonton di TV. Atau membantu ibu di rumah. Seperti biasa, kita bisa sambil belajar, berhitung, belajar mengenal benda-benda yang ada di rumah. Ibu rasa pembelajaran cukup sampai sini. Mudah-mudahan anak-anak ibu tetap semangat untuk belajar, tetap ceria. Ya, kembali ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa lagi.